Selamat siang pemirsa, Metro TV Sumut kembali hadir dalam Dialog Sumut, sebuah program yang mengupas berita dari berbagai sisi di Sumatera Utara. Saya Dana Pangaribuan, inilah Dialog Sumut selengkapnya. Pemerintah Kota Medan memberlakukan penerapan karantina kesehatan sejak 1 Mei lalu yang dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020. Hal ini dilakukan sebagai upaya memutus rantai virus COVID-19 di Kota Medan yang menjadi zona merah penyebaran COVID-19 di Sumatera Utara. Dan untuk informasi selengkapnya kita akan terhubung dengan kontributor Ahmed Apriansah langsung dari Medan, Sumatera Utara. Ahmed Apriansah, boleh disampaikan laporan Anda? Iya, Dana. Dapat saya laporkan memang setelah dikeluarkannya Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 tentang karantina kesehatan, saat ini saya sedang berada di salah satu pasar petisah, di mana pasar ini memang selalu ramai dikunjungi oleh warga Medan, apalagi sudah mendekati Hari Raya Lebaran. Ya, dari laporan dari pantauan kami di dalam tadi memang saya sempat berbincang kepada pedagang dan pembeli yang tidak menggunakan masker terkait Perwal Kota Medan ini, dan mereka mengatakan mereka sudah tahu dan sudah mendapat sosialisasi, namun nyatanya pada saat ini mereka malah banyak yang tidak menggunakan maskernya. Harusnya dengan adanya Peraturan Wali Kota Medan ini, warga Medan dapat mentaatinya agar pandemi COVID-19 ini segera dapat diatasi. Ya, Dana, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Ahmed Apriansah atas laporan Anda. Dalam Dialog Sumut hari ini kita akan membahas tema skenario karantina kesehatan cegah corona bersama dengan dua narasumber saya yang sudah terhubung melalui panggilan video bersama PLT Wali Kota Medan Ahyar Nasution dan pengamat kebijakan publik Universitas Sumatera Utara Wahyu Aryo Pratomo. Selamat siang Bapak-bapak. Selamat siang. Apa kabar? Baik Bapak. Saya akan terlebih dahulu bertanya kepada Pak Ahyar selaku PLT Wali Kota Medan. Pak Ahyar, ini kan Pemko Medan memilih untuk menerapkan karantina kesehatan dibandingkan PSBB. Kenapa dan apa sebenarnya karantina kesehatan Bapak? Baik, terima kasih. Kenapa karantina kesehatan dipilih? Karena pertama, tingkat epidemiologi di Kota Medan itu tidak begitu tinggi. Pertumbuhan ada, tapi tidak begitu tinggi. Dan kita berusaha menggunakan teori bad apple. Di antara sekian apel ada yang rusak, maka yang rusak itulah yang kita karantina. Jadi kita tetap melakukan protokol kesehatan, tapi tidak merusak keseluruhannya, tidak mengganggu keseluruhannya. Makanya yang kita pilih itu adalah karantina kesehatan, karena sampai saat ini kondisi di Kota Medan, walaupun pertambahan itu ada, tapi sangat terkendali, sangat terkontrol. Jadi untuk itu pemerintah Kota Medan memilih dengan diskusi dengan semua pihak, dari tim ahli kesehatan, tim pandemi, kemudian tim kesehatan masyarakat, tim hukum kesehatan, dengan Forkopimda kami diskusi beberapa kali dan sangat intens. Akhirnya disepakatilah kita membentuk sebuah perwal karantina kesehatan. Baik, Perwal nomor 11 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Medan. Baik Bapak, apa sebenarnya fokus dari karantina kesehatan yang dituangkan pada Perwal nomor 11 tahun 2020 tersebut Bapak? Baik, intinya perwal tersebut adalah membatasi pergerakan orang masuk ke Kota Medan. Karena awalnya virus ini datangnya dari luar Kota Medan. Orang sudah terpapar dari luar, bertempat tinggal di Medan, sehingga dia positif di Medan. Awalnya itu dia. Dan ini kita cegah supaya orang dari daerah epicentrum penularan tidak datang ke Medan, sehingga tidak menambah yang positif di Medan. Yang kedua, melakukan screening kepada seluruh masyarakat Kota Medan secara random, karena dikhawatirkan orang sudah punya yang sudah positif tersebut pernah riwayat sentuhan, riwayat pertemuan dengan sebagian masyarakat Kota Medan, maka kita lakukan screening khususnya kepada mereka yang berstatus PP, OTG, dan ODP. Dan ini sudah berlangsung dengan melakukan pemeriksaan suhu, kemudian juga dilakukan
rapid test awal untuk menunjukkan adakah indikasi atau tidak. Baik. Kemudian yang ketiga langkahnya adalah mengikuti protokol kesehatan. Masker itu wajib bagi siapapun yang berada di Kota Medan. Kemudian cuci tangan, social distancing, dan physical distancing. Nah, yang keempat adalah bagi yang sudah berstatus PDP dan ODP, ini kita wajibkan isolasi di rumah sakit. Karena kami tidak mau lagi kejadian dengan setelah peraturan ini dikeluarkan, mereka yang status positif diisolasi di rumah sudah tidak boleh lagi sekarang. Itu wajib diisolasi di rumah sakit. Baik. Karena ada kecenderungan mereka itu nanti akan menularkan kepada keluarga intinya. Baik, berarti ada 4 poin yang disampaikan dalam karantina kesehatan. Kemudian saya akan pindah dulu ke Pak Wahyu. Pak Wahyu tadi disampaikan Pemko Medan memilih untuk menerapkan karantina kesehatan ketimbang PSBB. Sebenarnya Pak Wahyu, sebagai pengamat, Anda melihat perbedaan dari PSBB dengan karantina kesehatan itu seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat memang itu tingkatannya saja ya. Sebenarnya PSBB juga itu bagian dari karantina kesehatan. Cuma tadi kalau di Kota Medan kan fokusnya adalah karantina rumah, karantina kesehatan di rumah sakit gitu ya. Kemudian ada juga karantina wilayah. Jadi kalau dia karantina seperti yang PSBB itu, ini tentunya konsekuensinya kota harus disterilkan. Ya, kita lihat beberapa kota atau wilayah di Indonesia sudah mengajukan PSBB, dan maka yang dilakukan adalah itu sterilisasi. Jadi orang itu tidak boleh melakukan kegiatan apapun, semuanya mesti berada di rumah. Nah ini menurut saya memang saya setuju dengan Pak Wali tadi yang menyatakan bahwa kita tidak perlu mencari menyelesaikan semua orang ini diduga terjangkit COVID-19, tapi ya mencari beberapa orang ya, karena memang sampai saat ini juga korban untuk COVID-19 ya, walaupun kita masih tidak begitu banyak tapi juga harus waspada sebenarnya, namun masih terkendali kalau menurut saya juga. Jadi oleh karena itu memang yang perlu kita lakukan sekarang adalah ini menjaga protokol kesehatan. Nah kalau kita lihat memang dampak ekonominya nanti ya, kalau misalkan satu daerah, misalkan kalau Kota Medan melakukan PSBB, ini konsekuensi secara sosial ekonominya ini cukup berat. Saya juga tidak berani juga memastikan apakah kemudian kita akan sangat siap kalau kita melakukan PSBB, karena terus terang ketika PSBB nanti kalau diterapkan, misalkan ya di Kota Medan, ini juga akan memakan biaya yang sangat besar ya, karena ini akan tentunya menguras anggaran pendapatan belanja daerah ya. Baik Pak Wahyu, kita tahan dulu karena kita harus break sebentar. Nanti kita akan lanjutkan mengenai sosialisasi dan juga tindakan-tindakan apa yang perlu bagi pelanggar aturan karantina kesehatan. Dan pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi setelah jeda yang berikut ini. Anda masih bersama kami di Dialog Sumut. Kita akan lanjutkan perbincangan bersama dua narasumber saya. Saya akan terlebih dahulu bertanya kepada Pak Wahyu selaku pengamat kebijakan publik. Pak Wahyu, jika kita melihat penerapan dari karantina kesehatan ini sendiri tadi bahwa ini dilakukan untuk menyasar pada tracing bagi orang-orang yang sudah terpapar COVID-19. Kemudian apakah ini efektif untuk diterapkan di Kota Medan? Ya, saya rasa memang ini pilihan yang termasuk yang terbaik ya, karena memang tadi seperti saya katakan bahwa kalau kita mengambil satu tingkatan karantina kesehatan yang tertinggi itu seperti PSBB itu, maka ini akan memiliki konsekuensi yang cukup berat bagi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Jadi kalau kita lihat bagaimana negara-negara dunia, negara-negara besar, China, Amerika Serikat, di Eropa itu ada Inggris, Spanyol, Italia, itu semua perekonomian sekarang sudah terpuruk. Dan Indonesia juga kalau kita lihat kemarin hasil daripada yang sampai oleh BPS itu pertumbuhan ekonomi Indonesia cuma 2,97%. Ini yang terendah ya mungkin dalam 10 tahun terakhir. Maka kita harus sangat hati-hati ya menghadapi COVID-19 ini. Baik, oleh karena itu Pak Wahyu, untuk hal-hal yang perlu diterapkan atau yang perlu dilakukan dalam karantina kesehatan ini sebenarnya apa, Pak? Karena kan kita sudah menimbang PSBB tersebut. Ya,
Ya, jadi memang kalau kita lihat sebenarnya di peraturan wali kota itu kan kita harus ikuti protokolnya ya. Misalkan Pak, kalau keluar rumah kita mesti pakai masker karena yang perlu kita jaga sekarang bagaimana penularan itu tidak bertambah ya. Terutama lagi misalkan ada orang yang melakukan perjalanan ya kan, perjalanan datang ke Kota Medan. Nah, ini juga harus mengkarantina diri karena memang kita ini melawan sesuatu yang tidak terlihat kan. Tidak tahu apakah orang tersebut membawa virus COVID-19 atau tidak. Nah, oleh karena itu kita ikuti di protokolnya. Jadi harus terus menjaga kebersihan, cuci tangan, tutup mulut dengan masker. Kalau keluar harus pakai masker. Kemudian physical distancing, social distancing, menahan diri lah. Intinya menahan diri. Kemudian menjaga kesehatan juga ya. Beraktivitas misalkan olahraga ringan di rumah ya. Nah, dan seperti itulah yang perlu dilakukan. Jangan sampai kita meninggalkan protokol kesehatan ini lah. Karena intinya adalah menahan diri untuk berada di rumah selama pandemi COVID-19 dan juga mengikuti aturan dari peraturan karantina kesehatan yang diberlakukan Pemkot Medan. Baik Bapak, berarti saya akan hubungkan ke Pak Wali Kota. Pak Wali Kota, ini kan disampaikan tadi seperti apa sebenarnya sosialisasi dan juga kendala dalam pelaksanaan penerapan karantina kesehatan yang dilakukan atau yang diberlakukan sejak 1 Mei 2020 kemarin? Baik, pertama sosialisasi dengan menggunakan semua komponen yang ada. Selanjutnya edukasi kepada masyarakat. Edukasi sembari kita membagikan masker yang bisa disiapkan oleh pemerintah Kota Medan kepada orang-orang yang memang lagi dijumpai tidak pakai masker. Kita wajibkan pakai masker sebagai wujud setiap orang wajib pakai masker di Medan. Nah, setelah itu kita tingkatkan melakukan monitoring, pengawasan terhadap siapapun berada di Kota Medan yang tidak menggunakan masker. Nah, bagi menggunakan masker di luar rumah, maka kita beri sanksi. Sanksi itu ada dua, bersifat administratif, itu sesuai dengan kewenangan pemerintah Kota Medan. Namun, kalau seseorang tersebut sudah bisa membahayakan orang lain, maka pihak kepolisian bisa mengambil langkah-langkah kepolisian untuk mencegah orang tersebut tidak membahayakan orang lain. Baik, Bapak tadi disebutkan bahwa ada sanksi administratif. Kemudian sejauh ini sudah sepekan diterapkannya karantina kesehatan. Sudah berapa banyak Pak yang sudah dilakukan penindakan terhadap warga yang melanggar aturan tersebut? Baik. Sanksi administratif saat ini adalah penahanan kartu identitas saya dalam hal ini KTP. Kalau itu sudah ratusan yang bahkan hampir 1.000 KTP yang ditahan oleh Satpol PP dengan PPNS-nya. Kemudian bagi yang tidak tidak membawa KTP itu dilakukan ya sanksi dalam bentuk yang lain. Apakah push up atau yang lain, itu pun yang wajar untuk diberi hukuman. Tapi kalau yang tidak bisa lagi, udah tua segala macam, tidak mungkin lah kita kasih dia hukuman itu. Nah, setelah kita kasih hukuman baik administratif maupun yang lain, tetap pemerintah Kota Medan memberikan masker kepada yang bersangkutan. Sifatnya ini adalah bukan kepingin menghukum, tetapi adalah memaksa dia supaya memakai masker. Karena masker itulah yang menyelamatkan kita semua. Jadi tidak ada niatan kita ingin menyusahkan warga Kota Medan. Tetapi pemerintah Kota Medan harus memaksa siapapun dia wajib menggunakan masker. Baik, ada sanksi dan ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Medan. Bapak, sejauh ini evaluasi dari penerapan karantina kesehatan seperti apa Bapak? Karena sudah sepekan ini berlangsung. Ya, pertama masker, tingkat kesadaran masyarakat menggunakan masker semakin baik, terutama di pusat kota. Yang masih lemah kita itu di daerah pinggiran, maka kita nanti akan fokus di daerah pinggiran dan daerah perbatasan. Di daerah perbatasan tetap kita lakukan screening atau penyekatan lalu lintas. Jadi langkah-langkah tersebut. Kemudian karantina rumah, ini seluruh jajaran puskesmas pemerintah Kota Medan sedang melakukan screening, terutama kepada mereka yang berstatus PP, OTG, dan ODP. Baik. Nanti ini kalau memang rumah tersebut layak dijadikan isolasi rumah,
maka dia wajib isolasi rumah. Tapi kalau tidak layak, pemerintah Kota Medan sudah menyiapkan tempat untuk isolasinya. Namun begitu, bagi yang sudah berstatus PDP dan ODP, dia wajib di rumah sakit. Baik. Tidak ada lagi hak menolak. Sebelum diberlakukannya perwal ini, masih banyak tawar-menawar. Mereka yang sudah status positif ataupun PDP banyak diisolasi di rumah. Akhirnya dia menularkan kepada keluarganya sendiri. Baik. Ini yang kita cegah, supaya tidak dia menularkan kepada keluarganya sendiri. Baik, berarti tujuan untuk karantina kesehatan ini sendiri adalah untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 mulai dari orang per orang, kemudian keluarga, dan juga di wilayah besar yakni di Kota Medan ya Bapak. Dan kita tahan dulu Bapak, nanti kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya. Dan pemirsa, kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Kembali lagi di Dialog Sumut, karantina kesehatan diterapkan cegah corona. Saya akan terlebih dahulu bertanya kepada pengamat kebijakan publik Universitas Sumatera Utara, Pak Wahyu. Pak Wahyu, ini kan tadi sudah disampaikan bahwa ada sanksi administratif, kemudian akan ditingkatkan lagi kepada sanksi pidana yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian yang disampaikan oleh Pak Wali Kota. Menurut Bapak, untuk penerapan dari sanksi pidana ini sendiri perlu tidak dalam karantina kesehatan? Ya, sebenarnya kalau kita lihat sebuah peraturan, ya itu akan bisa berjalan apabila ada enforcement-nya ya. Enforcement itu dalam arti juga hukuman-hukuman apabila ada pelanggaran ya. Jadi saya setuju dengan adanya punishment ya atau hukuman, baik tadi Pak Wali udah jelaskan ada yang bentuknya adalah penahanan untuk kartu identitas penduduk. Lalu apabila nanti mungkin kepada orang-orang yang membahayakan ya, yang berpotensi untuk menularkan, misalkan ada seorang PDP yang melarikan dari rumah sakit dan sebagainya, ini menurut saya juga harus ada sanksi yang tegas, yang keras untuk supaya jangan sampai dia menularkan kepada orang lain. Jadi memang kita harus melihat tingkatannya ya, bagaimana mungkin kebahayaan lah daripada orang tersebut untuk bisa menularkan kepada orang lain, itu perlu punishment yang lebih berat juga. Tetapi di dalam perwali yang nomor 11 itu masih belum secara detail ya dijelaskan bentuk-bentuk daripada punishment, baru dibuat listnya bahwa punishment atau hukuman pada yang melanggar itu ada berbagai tingkatan, tetapi kemudian belum secara detail, misalkan orangnya seperti ini, kalau melanggar seperti ini kemudian akan dihukum seperti ini, kalau melanggar ini dihukumannya seperti ini, itu masih belum secara detail dijelaskan. Oleh karena itu mungkin perlu juga ada sosialisasi, mungkin bentuk-bentuk informasi yang disampaikan oleh Pemko Medan untuk jenis-jenis hukuman yang diberikan kepada tingkat pelanggaran yang berbeda-beda tadi. Baik, Pak Her, ada tanggapan dari pernyataan dari yang disampaikan Pak Wahyu? Terima kasih Pak Wahyu. Sesungguhnya hal-hal teknis sanksi tersebut sudah diatur oleh Permenkes tentang penanganan karantina kesehatan ini. Baik. Pak Wahyu, tadi sudah disampaikan bahwa memang sudah dituangkan dalam Permenkes dalam terkait karantina kesehatan. Berarti memang perlu ada sosialisasinya aja mungkin Pak Wali. Pak Wali, sosialisasinya yang disampaikan diminta oleh Pak Wahyu. Mungkin masyarakat banyak yang nggak tahu bahwa dia kalau dia bertindak seperti ini maka dia akan dapat hukuman seperti ini, sehingga kemudian dia bisa memikir ulang lah bahwa kalau hukumannya berat maka dia harus tidak akan melanggar peraturan itu gitu. Baik Pak Wahyu. Masyarakat tidak tahu selama ini peraturan itu. Pak Wali, tanggapannya? Ya, ini Pak Kapolri kan sudah mengeluarkan surat edaran Salus Suprema Esto. Istilahnya kan keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Artinya kepolisian juga sudah punya rambu-rambu tentang hal itu. Jadi koordinasi, sinkronisasi tindakan sudah terbangun dengan pihak kepolisian. Salus Suprema Esto ya. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Itu menjadi hukum bagi kita semua. Baik, berarti ada koordinasi yang terjalin antara stakeholder terkait dengan sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar dari karantina kesehatan. Ya. Saya ke Pak Ahyar dulu. Pak Ahyar, untuk situasi dan perkembangan COVID-19 di Kota Medan sendiri seperti apa Bapak saat ini? Sekarang ini per kemarin yang kejadian positif di Medan itu ada 103. Dari 103 tersebut ada yang sembuh, ada yang sudah mendahului kita. Nah sekarang yang sedang dirawat di rumah sakit itu ada sekitar 60-an orang. Nah
60 orang inilah yang wajib isolasi di rumah sakit. Namun begitu, yang PDP yang dirawat PDP sekitar 90-an orang. Ini yang kecenderungannya PDP punya korelasi kuat menjadi positif. Nah, kalau ini kita isolasi, maka potensinya hanya sampai di situ saja. Baik. Lebih kurang 90 tambah 60, inilah yang kita rawat. Fokus kita ke situ. Di samping itu kita yang ODP, PP, OTG itu kita isolasi di rumah supaya tidak tumbuh berkembang lagi. Jadi kita fokus ke situ saja. Namun begitu, bagi masyarakat yang terdampak secara sosial ekonomi, pemerintah Kota Medan juga sudah menyiapkan skim-skim bantuan. Apakah itu bantuan pangan? Nah, kami sedang mempersiapkan skim bantuan kepada orang tua yang untuk membantu membayar uang-uang sekolah skimnya. Tapi kami ini juga sedang menunggu merefer peraturan-peraturan dari Kementerian Pendidikan. Di samping itu, pemerintah Kota Medan dalam realokasi dan refocusing anggaran menyiapkan 500 miliar. Namun masih terpakai saat ini masih 46 miliar. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini bantuan pangan tahap kedua yang disiapkan oleh pemerintah Kota Medan akan segera kita siapkan. Nah, perwal ini kalau efektif itu nanti hasilnya bisa dilihat di akhir Mei atau di awal Juni. Kalau di akhir Mei atau awal Juni terjadi penurunan, maka perwal ini artinya berjalan efektif. Tapi kalau di akhir Mei atau di awal Juni itu nanti terjadi peningkatan, berarti perwal ini tidak efektif berfungsi. Baik. Nah, kalau efektif berfungsi, mungkin Juni sudah terjadi penurunan, sehingga Juli kita bisa juga recovery. Anggaran 500 miliar ini juga bisa tidak terpakai semua, bisa jadi terpakai misalnya 200 miliar. Sehingga yang 300 miliar ini kita kembalikan lagi ke APBD Kota Medan untuk dimanfaatkan kembali, untuk dibelanjakan kembali sebagai recovery ekonomi. Dan ekonomi akan tumbuh kembali di Kota Medan ini. Baik. Jadi kepada warga Kota Medan, ayo kita ikutilah masker ini supaya masa wabah ini tidak terlalu lama sehingga kita dapat recovery yang lebih cepat kembali. Baik Bapak, berarti tadi ada isolasi berbasis klaster, kemudian anggaran sebisa mungkin diefisiensi penggunaannya, dan juga warga diharapkan bisa mematuhi aturan karantina kesehatan khususnya untuk penggunaan masker memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Ya. Kita ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, ini kan sudah disampaikan ada langkah-langkah, kemudian sudah disiapkan anggaran, kemudian bantuan untuk warga Kota Medan. Lalu dari Pak Wahyu sendiri sebagai pengamat, apa langkah yang mungkin bisa direkomendasikan kepada Pemko Medan selanjutnya agar bisa memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini, karena efektivitas dari karantina kesehatan ini akan dipantau hingga Juni mendatang? Oke, jadi saran saya adalah konsistensi ya dalam pemantauan untuk penyebaran COVID-19 ini. Karena memang kalau saya lihat di jalan juga, terutama di pasar-pasar juga masih banyak orang yang tidak menggunakan masker. Kemudian orang yang bertransaksi juga di dalam transaksi perdagangan ya, itu juga yang jual juga saya melihat masih banyak juga yang tidak menggunakan masker. Jadi memang ini harus ada konsistensi yang terus-menerus dilakukan oleh memang tidak bisa kita harapkan juga kepada Pemko Medan sendiri ya. Ini juga kita minta kesadaran kepada masyarakat, karena tentunya tidak mungkin Pemko Medan bisa mengawasi seluruh pergerakan masyarakat di Kota Medan ini, karena Kota Medan ini cukup besar ya. Tetapi paling tidak kegiatan itu harus terus dilakukan, monitoring ini harus terus dilakukan. Di samping juga tentunya melakukan sosialisasi terus secara terus-menerus, baik melalui media cetak maupun media online ya, karena mungkin media cetak mungkin orang sekarang sudah menghindari, ya mungkin media online lebih banyak, dan juga tadi ya kunjungan ke pusat-pusat di mana orang berkumpul ya, karena Baik. saya melihat sekarang misalkan di pasar juga masih banyak orang berhimpun ya, dan physical distancing-nya tidak terlihat karena jaraknya malah dekat, masih dekat. Oleh karena itu ini perlu terus dilakukan. Lalu juga masalah penyaluran bantuan ini mohon juga segera dilakukan, karena tentunya banyak warga yang sudah terpapar dengan kondisi ini. Dia tidak bekerja lagi, dia tidak punya penghasilan, dia harus ada pengeluaran ya yang harus dia keluarkan setiap bulannya.
Maka inilah yang harus terus diperhatikan oleh pemerintah, ya. Kita berharap bahwa bantuan ini segera terrealisasi, ya, dan tentunya ini diberikan kepada orang yang tepat, karena kita tidak berharap bahwa nanti ada penyalahgunaan juga, ada orang yang tidak Agar sepantas tepat yang sasaran menerima, ya, Pak? kemudian juga dapat, ya, harus tepat sasaran. Baik. Berarti ini artinya adalah pemerintah dan juga peran serta masyarakat dibutuhkan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 di Kota Medan, dan diharapkan bantuan yang disediakan oleh Pemko Medan segera bisa disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu dan juga yang terdampak perekonomiannya akibat pandemi COVID-19. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak atas waktunya karena sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, demikianlah Dialog Sumut hari ini. Saksikanlah Dialog Sumut setiap Selasa dan Kamis pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Saya Dana Pangaribuan bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.